Renungan Kefas, percampuran ekonomi perjanjian baru Allah dengan pengelolaan perjanjian lama. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 21 dikatakan, "Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan, supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya, dan jangan hidup menurut adat istiadat kita." Menurut pasal 21 ayat 17, ketika Paulus dan sekerjanya datang ke Yerusalem, saudara-saudara dengan gembira menyambut mereka. Ayat 18 mengatakan, "Keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ." Kata "kami" dalam ayat ini menunjukkan bahwa Lukas ada di situ. Dalam pasal 21 ayat 18, kita nampak bahwa Paulus pergi kepada Yakobus. Yakobus adalah figur sentral yang berhubungan dengan masalah di Yerusalem, karena ia adalah seorang pemimpin di antara rasul dan penatua di Yerusalem. Ketika Paulus dan sekerja-sekerjanya pergi untuk melihat Yakobus, semua penatua telah hadir di situ. Ini menunjukkan bahwa Yakobus adalah pemimpin di antara para penatua. Firman dalam pasal 21 ayat 20 tentang beribu-ribu orang Yahudi yang percaya dan rajin memelihara hukum Taurat. Hal ini menunjukkan bahwa kaum beriman Yahudi di Yerusalem tetap memelihara hukum Taurat Musa, tetap tinggal dalam zaman perjanjian lama, berada di bawah pengaruh kuat agama Yahudi. Dengan demikian mencampur aduk ekonomi perjanjian baru Allah dengan ekonomi perjanjian lama yang sudah berlalu. Sobat Kefas, mencampur adukan ekonomi perjanjian baru Allah dengan praktek-praktek agama Yahudi tidak hanya salah dalam pengelolaan Allah, bahkan merupakan kekejian di mata Allah. Hanya lebih kurang 10 tahun kemudian, Allah mengakhiri campur aduk yang serius ini melalui Titus dan tentara Romawinya yang menghancurkan Yerusalem dan Baitnya, pusat agama Yahudi. Ini menyelamatkan dan secara mutlak memisahkan gereja dari kehancuran yang disebabkan oleh agama Yahudi. Paulus adalah bejana pilihannya, bukan hanya untuk merampungkan wahyu perjanjian barunya, tetapi juga untuk merampungkan ekonomi perjanjian barunya. Terang hari ini, yang pertama, mencampur adukan ekonomi perjanjian baru Allah dengan praktek-praktek agama Yahudi tidak hanya salah dalam pengelolaan Allah, bahkan merupakan kekejian di mata Allah. Yang kedua, rajin memelihara hukum Taurat menunjukkan bahwa kaum beriman Yahudi di Yerusalem tetap memelihara hukum Taurat Musa, tetap tinggal dalam zaman perjanjian lama, berada di bawah pengaruh kuat agama Yahudi. Dengan demikian, mencampur aduk ekonomi perjanjian baru Allah dengan ekonomi perjanjian lama yang sudah berlalu. Poin doa hari ini, berdoa agar Tuhan menjadikan kita bejana pilihannya, bukan hanya untuk merampungkan wahyu perjanjian barunya, tetapi juga untuk merampungkan ekonomi perjanjian barunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.